Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang kalium dan rubidium. Masih ingat kan apa itu logam alkali? Ibu ulangi lagi ya. Logam alkali adalah logam-logam golongan 1A yang lunak dan sangat reaktif. Lalu bagaimana dengan sifat khusus dari logam kalium dan rubidium? Saksikan penjelasan berikut ini. Kalium pertama kali ditemukan oleh Henry Davy dengan mengelektrolisis potas kaustik kering yang dibasahi dengan udara lembab di laboratoriumnya pada tahun 1807. Logam kalium sendiri sering disebut sebagai potasium yang disimbolkan dengan K dengan nomor atom 19 dan nomor massa 39. Kalium merupakan logam alkali yang lunak dengan titik leleh cukup rendah, yaitu sekitar 63,7 derajat Celcius. Kalium juga logam yang sangat ringan dengan massa jenis 0,86 gram per cm kubik, sehingga jika bereaksi dengan air, kalium akan mengapung. Kalium cukup mudah ditemukan di kerak bumi dengan kelimpahan 2,09%, utamanya pada mineral silfit atau KCl, karnalit atau KMgCl3.6H2O. Lalu bagaimana dengan kereaktifan logam kalium ya? Seperti logam alkali lain, kalium sangat reaktif dengan air, asam, halogen, hidrogen, maupun oksigen. Nah, karena reaktivitasnya yang tinggi ini, maka mustahil menemukan kalium di alam bebas dalam keadaan unsurnya. Yang spesial dari kalium ketika bereaksi dengan oksigen, kalium akan membentuk oksida K2O, peroksida atau K2O2, dan superoksida atau KO2. Kalium akan terbakar oleh oksigen dalam udara membentuk kalium peroksida dan superoksida, ditandai dengan terbentuknya nyala api pink kebiru-biruan atau bisa dikatakan agak ungu ya. Kalium superoksida tidak stabil dan sangat mudah terurai membentuk gas oksigen, sehingga dapat diaplikasikan sebagai cadangan oksigen di dalam kapal selam. Kok bisa ya? Begini ceritanya. Di dalam kapal selam dihasilkan air dan CO2 dari aktivitas manusia di sana. Selanjutnya, air dan CO2 akan bereaksi dengan KO2. Hampir sama dengan proses fotosintesis, maka dari reaksi ini akan menghasilkan gas oksigen yang kemudian dapat dipakai kembali untuk bernapas awak di dalam kapal selam. Selain sebagai bahan baku pembuatan oksigen di kapal selam, masih banyak manfaat dari kalium, misalnya untuk pupuk KCl, mesiu KClO3, sabun KOH, desinfektan KMNO4. Logam alkali selanjutnya adalah rubidium. Rubidium ini pertama kali ditemukan oleh Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff pada tahun 1861 dengan mempelajari spektrum dari lelehan mineral yang dipanaskan. Rubidium merupakan logam alkali dengan simbol Rb dengan nomor atom 37 dan nomor massa 85, dengan kelimpahan di alam sekitar 1% di kerak bumi, yang banyak terkonsentrasi umumnya pada mineral lepidolit, polusit, dan leusit. Rubidium merupakan logam lunak dengan titik leleh sedikit di atas suhu kamar sekitar 39,1 derajat Celcius. Lalu bagaimana kereaktifan logam rubidium ya? Nah, seperti logam alkali lainnya, rubidium sangat reaktif dengan air, dengan asam, halogen, gas hidrogen maupun oksigen, sehingga sulit ditemukan unsur murninya di alam bebas. Nah, yang menarik, ketika rubidium bereaksi dengan oksigen di udara bebas, maka akan terbentuk 4 jenis oksida yang berbeda, yaitu Rb2O, Rb2O2, Rb2O3, dan Rb2O4. Nah, keren kan? Lalu pertanyaannya, bagaimana pemanfaatan dari rubidium ini? Karena rubidium sangat mudah diionisasikan, unsur ini pernah digunakan sebagai bahan bakar mesin ion untuk pesawat antariksa. Rubidium pernah digunakan sebagai fluida penggerak turbin uap dan untuk generator elektropanas menggunakan prinsip kerja magnetohidrodinamik, di mana ion-ion rubidium terbentuk oleh energi panas pada suhu yang tinggi dan melewati medan magnet. Rubidium digunakan sebagai getter
atau pembersih gas pengotor dalam tabung-tabung vakum. Gator dapat mencegah tabung vakum seperti tabung sinar katoda dan tabung fotosel terbebas dari gas pengotor, sehingga akan tetap berada dalam keadaan vakum. Nah, sekarang tugas kalian yang pertama adalah mereaksikan kalium dengan oksigen menghasilkan oksida, peroksida, dan superoksida. Tugas yang kedua, mereaksikan rubidium dengan oksigen menghasilkan oksida, peroksida, senyawa biner lainnya, dan superoksida. Yang ketiga, reaksi terbentuknya gas oksigen di dalam kapal selam dari kalium superoksida. Oke, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.